LBP ngomong katanya 110 juta big data yang mendukung Jokowi 3 periode. Ini 110 gimana? Juta netizen ya. Netizen ya. Unik netizen. Berarti human. Human. Bukan percakapannya. Bukan. 110 juta human, gimana penduduk Indonesia aja berapa? Yang menggunakan sosial media aja berapa? Yang pakai Twitter berapa? Twitter kalau nggak salah pakai 14 juta ya Bang ya? 14 juta, ini gimana caranya? 110 juta naik lah. Gimana Bang logikanya Bang? Lu menerjemah, anggaplah misalnya, anggaplah lu ya sebagai juru bicaranya Pak Luhut lah mungkin. Kalau seandainya memang, ini gimana ceritanya gitu loh Bang? Gini aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rosemi di Mas Jalis. Nah teman-teman, hari ini gue kebetulan lagi sama sosok yang ini orang di belakang layar sebenarnya, tapi juga sering muncul di depan layar. Bang Ismail Fahmi, ini idola gue ini. Jadi gue monitor dia, walaupun mungkin jangan-jangan kita juga dimonitor sama beliau ini. Kita juga monitor dari jauh. Wah, Bang Ismail Fahmi ini keren. Ini foundernya Drone Emprit. Bang, gue manggilnya Bang Ismail atau Bang Fahmi? Biasa lu panggil apa Bang? Mail? Ismail kadang, Fahmi juga oke gitu. Oh, enggak, kan biasanya kan kalau sesama teman-teman tuh biasa dipanggil Mail atau Is atau apa biasanya kan? Ismail aja. Ismail ya, lengkap, nama lengkap ya? Iya. Ternyata beliau ini aktivis loh bro. Bang, apa sih sejarahnya Drone Emprit ini? Kenapa lu bikin nih Drone Emprit ini Bang? Jadi sejarahnya itu sebelumnya kan ini company biasa ya, kita di media monitoring dan kita bergerak di kementerian, lembaga, swasta, lebih banyak di swasta lah. Itu. Tahun komersial. 2016 2014. Ya? 14 udah ya? mulai, udah lama. Nah 2016 itu udah mulai banyak hoax gitu. Pro kontranya itu makin tinggi dibanding sebelumnya. Ya. Kalau saya punya data itu kan pas zaman Pak Jokowi di DKI, kemudian di Pilpres itu masih satu klaster. Ya, dari Jasmev itu kan satu gede mendukung. Yeah. Saya ingat banget apapun dilakukan Pak Jokowi itu masuk jadi media darling kan. Jasmev itu wanita yang itu ya, pentolan ya. Ya, saya nggak tahu lah. Okay, pokoknya ya. intinya yang menarik, itu, menariknya itu di situ apapun yang muncul dari Pak Jokowi disukain sama publik karena jadi antitesis dari Pak SBY sebelumnya. Nah, tapi setelah Pilpres 2014 kan dari salah satu kubu yang kalah itu melihat ternyata media sosial asik gitu. Soalnya terlambat. Pas 2014 itu masih nggak imbang kekuatan di media sosial. Nah, saya perhatikan 2015, 16 mulai masuk di media sosial. Contohnya misalnya dari FPI itu kan banyak di lapangan dulu sebelumnya ya. MCA lah orang bilang gitu ya. MCA, akhirnya bikin pelatihan-pelatihan masuk di sana. Jadi kekuatannya besar. Nah, tapi di situ akhirnya apa? Jadi dua klaster makin besar. Nah, kalau klaster hanya satu aja aman, satu narasi. Tapi kalau dua klaster, kalau di peta sosial network analisis SNA saya bikin itu ada dua klaster, kan jadi pro kontra. Nah, kalau yang pro kontra ada tesis antitesis, ada dialektika, ada sesuatu narasi, ada kontra narasinya. Nah, ini kan yang jadi parah. Nah, inilah yang kemudian saya lihat tuh banyak hoax mulai. Hoax berseliweran, publik nggak tahu apa yang terjadi. Nah, dari itu saya pikir, wah ini saya harus turun. Waktu itu kan banyak demo-demo itu. Mulai 2014 itu? 2016, 14 masih saya biarin aja. Saya lihat masih satu klaster, nggak terlalu berbahaya lah saya lihat waktu itu. Nah, ada satu cerita waktu itu. Ada ceritanya, ada demo di Monas kan sering banget ya, demo serial 212 ya. 212, 411 dan seterusnya. Jadi ada ketika demo itu ada berita dan itu cukup viral. 2 orang meninggal. Demo di Monas gitu. Judulnya seperti itu. Terus setelah saya baca, nggak ada itu orang meninggal. Yang meninggal 2 hari sebelumnya. Nah, 2 hari sebelumnya. Terus kemudian saya lihat dari sebuah berita. Ini yang 212 atau yang 411 itu? Itu sekitar bulan pertengahan, bukan 212, 14 ya? Sebelumnya yang soalnya. Agak ramai itu ya. Yang sebelumnya ya. Nah, saya lihat, wah ini kan hoax. Dan yang mainin di data saya keluar semua. Itu akun-akun dengan nama bahasa Inggris. Wajahnya, avatarnya bahasa Inggris. Jadi kan akun-akun buat bahasa Inggris. Sampai 1000-an akun. Mengamplifikasi berita itu. Wah ini bahaya. Ada namanya manipulasi opini publik. Bisa dibayangkan kalau misalnya ada orang lagi demo, nggak tahu apa yang terjadi. Terus dibilang, ada 2 orang meninggal. Kan bisa chaos.
Nah kemudian wah saya bongkar itu, saya lihatin kondisinya seperti ini, sampai yang media pun juga marah-marah sama saya. Nah, itu kan salah gitu. Nah saat itu saya merasa publik harus tahu. Publik harus tahu apa yang terjadi dengan mereka. Ketika ada satu informasi harus diinformasikan. Makanya saya pakai nama Drone Emprit itu iseng sebetulnya. Drone layaknya drone melihat dari atas. Di situ di ruangan sebelah sini, ya. Di ruangan kerja saya di sini, saya bayangin pakai drone terbang di atas Monas. Saya punya drone betulan, gitu, suka main drone. Nah, tapi drone saya kan pakai Twitter. Twitter kan logonya burung emprit ya. Oh situ. Jadi drone, bayangin empritnya banyak di atas Monas. Saya tangkap di semua percakapannya di Twitter. Ya, kita monitor banyak sih, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, semuanya kita monitor. Cuma sering kalau analisis saya itu dari Twitter. Nggak cukup waktu karena saya pengennya cepat-cepatan aja bikin analisis. Oke. Nah, kan gini Bang, kalau bicara analisis Twitter tadi ya. Twitter ini ya, koreksi gua kalau salah Bang ya. Twitter ini menurut gua API-nya kan terbuka nih Bang ya. Jadi itu sangat memungkinkan untuk banyak bot yang muncul di situ. Banyak juga percakapan-percakapan palsu di situ yang muncul. Kenapa buat apa lagi lo analisis, toh ini percakapannya juga robot juga dan apa gunanya gitu loh. Apalagi orang bilang ini di Twitter trending masalah, misalnya trending masalah sayur kangkung gitu misalnya kan. Sayur kangkung numbuh 3 cabang gitu misalnya. Tapi itu kan fake, Bang. Ngapain lo analisis? Dan ada nggak sih orang-orang yang akhirnya mempunyai kesadaran buat ngasih tahu, udahlah nggak usah dengerin Twitter. Twitter itu cuma lapangan apa ya? Lapangan adu jotos gitu. Adu jotos sesama pemain yang gitu tuh doang pemainnya sebenarnya. Bukan juga real human kan, Bang. Itu gimana menurut lo, Bang? Jadi kalau kita lihat tuh gini, nggak sesimpel itu juga sih. Twitter mah betul, di sana banyak orang, banyak robot juga. Pas awal-awal cara bermain kelompok-kelompok itu kan di Pilkada DKI, kemudian Pilpres. Malah sebelum-sebelumnya itu banyak menggunakan robot. Nah, ketika saya buat analisis kan kelihatan banget tuh robot. Saya bilang ini robot. Sering banget saya lihatin contohnya robot. Karena dibongkar, jadi mereka ketahuan. Wah, next time ini bisa ketahuan sama Drone Emprit. Mereka perbaiki, Mas. Jadi serius itu. Jadi dosanya Drone Emprit juga ini. Iya. Mereka jadi pinter. Mereka jadi pinter. Ini ketahuan. Saya bilang, ini kenapa akunnya ngerumpi gitu kan. Kadang-kadang saya bilang ini, gitu ya. Kalau minta tolong kepada tim buzzer ini, jangan dibayar ya, karena dia pakai robot. Iya. Jadi ketahuan malu. Akhirnya mereka mulai memperbaiki. Nggak lagi pakai robot. Ada pakai robot, tapi kadang-kadang udah mulai menggunakan akun anonim. Satu orang misalnya pegang sampai 100, tapi masih agak-agak semi manual. Jadi perilakunya itu sudah mulai kalau semi organik lah ya. Semi organik. Lama-lama deh, ini botnya pada kemana ya gitu kan? Nah itu satu jadi. Tapi yang lebih itu ini media sosial itu kalau aku melihatnya bukan ada, kalau kebetulan orangnya natural, percakapan natural, berarti itu opini publik ya. Tapi lebih sering untuk urusan politik, bukan opini yang saya tangkap. Ada nggak manipulasi opini? Kalau Drone Emprit sendiri lebih concern di situ. Ada nggak upaya memanipulasi opini publik? Ini yang berbahaya. Makanya ketika ada robot, malah saya senang. Robot itu kan orang bayar, Mas. Artinya orang rela untuk menggerakkan satu opini lewat robot-robot itu. Buzzer itu ya? Bisa kita robotnya dulu lah. Kalau buzzer kan orang ya, orang betulan. Buzzer robot bisa juga kan, robot buzzer robot. Buzzer yang menggunakan semi tadi ya, boleh. Bukan buzzer yang manusia, Bang, beda. Ya, buzzer robot. Boleh. Nah, itu sama, Mas. Jadi artinya ini orang rela bayar. Berarti kan ada sesuatu yang penting yang dia mau sampaikan. Nah, ini yang saya mau kasih tahu publik. Kita nggak bisa stop orang, jangan pakai buzzer, jangan pakai robot. Kan nggak bisa. Mereka tetap ingin menampilkan trending topik. Karena mereka tahu kalau udah trending topik, nanti akan masuk ke channelnya Mas Vasco nih. Gitu kan. Lagi trending topik. Media mainstream, televisi ngangkat. Akhirnya jadi viral dan diketahui banyak orang. Mereka udah tahu gaya-gaya wartawan. Polanya wartawan kadang-kadang kan nggak dapat bahan. Dari trending kadang-kadang jadi bahan. Sebenarnya wartawan malas ya begitu, Bang. Ya, saya nggak bisa bilang lah. Mungkin kata situasi ya. Tapi itu atau wartawan nggak punya big data. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita kalau Drone Emprit lebih concern
kita nggak peduli apakah itu fake atau enggak. Yang penting ada nggak manipulasi opini. Nah, ketika ada manipulasi, ini berbahaya buat publik, dan publik harus berhak tahu adanya manipulasi itu. Itu yang kita lakuin. Nah, drone print sendiri kan ini kan bisa sebenarnya bisa orang lain menggunakan juga drone print ya. Iya. Kita bisa menggunakan engine-nya drone print itu untuk analyzing juga di tempat lain. Isu apapun bisa. Iya. Itu terbatas sama apa aja, Bang? Ada keterbatasan nggak? Sebetulnya basicnya malah drone print itu, kalau namanya bukan drone print ya, nama untuk komersialnya, ada nama komersial yang lain. Itu dipakai macam-macam untuk promosi produk, untuk riset produk, itu private sector, kadang UMKM kita bantu. Contohnya tuh menarik, dulu itu ada satu perusahaan bidang fashion, udah lama itu, lama sebelum COVID. Pengen tahu kira-kira tahun depan itu warna kesukaan muslimah ini apa, gitu. Tujuannya apa? Biar tahun ini mulai dibuat produk sehingga di akhir tahun sudah pilihkan warna, jangan sampai sudah jadi produknya warnanya nggak disukain. Tapi kalau baru tahu warna yang disukain kan telat juga, artinya kan harus stok itu kan ada. Nah, ini sebagai contoh seperti itu banyak kita lakukan itu. Untuk analyzing big data tadi. Menggunakan itu kan big data ya? Ya, untuk mengetahui opini publik, preference gitu, dan itu cukup natural banyak. Percakapan natural. Orang misalnya anak K-popers misalnya, ibu-ibu atau apa, entah itu di Instagram, di Facebook, ya, kemudian di Twitter, mereka milih warna tertentu. Contohnya, itu bisa kita tangkap juga. Kalau drone print ini hanya lain aja, kita hanya arahnya lebih ke disinformasi tadi. Monitoring sebenarnya. Melihat drone layaknya sebuah drone emprit tadi itu kan, burung emprit. Tapi gini Bang ya. Kalau kita mau analyzing data, di sisi lain kan drone print juga akhirnya mengetahui mana yang ini fake atau enggak gitu kan Bang ya. Ini kan terlihat jelas ya Bang ya. Kan drone print juga sering publikasikan tuh. Ini bikinan, ini enggak gitu kan. Ini organik, ini real human atau enggak gitu. Nah, kalau lu amatin Bang, sebagai seorang ahli apa? Lu ini ahli apa nih Bang ya? Lu ini informasi karena lu anak elektro di ITB ini, gue bingung jadi. Anak elektro ITB Bang ya? Lu sempat kuliah di Belanda tuh ya? Sempat kuliah di Belanda. Itu di jurusan apa tuh Bang? Fakultas itu jurusannya Information Science. Tapi memang itu bidang lo dong. Berarti masih drone print ini background lo juga kan Bang ya? Background itu ilmunya dapat dari sana. Nah, gini Bang. Di Indonesia ini sebenarnya pengamatan lo sebelum lo buat drone print ini, mulai kapan sih ada kencang pertarungan itu sebelum, kan tadi kan lo bilang mulai 2014 sebenarnya belum terlalu kuat, masih JASMEF doang tadi yang menguasai ilmu informasi satu wilayah gitu kan, satu sisi. Nah, detiknya itu pas kapan udah mulai pertarungan isu Bang? Sebetulnya pada saat Pak Jokowi di DKI kan sudah ada, cuma sama seperti saya bilang tadi, masih belum imbang pertarungannya ya. Media sosial banyak dikuasai oleh teman-teman yang jadi JASMEF, dan publik pun juga suka memang. Itu mengharapkan adanya antitesis lah kayak gitu ya. Dan saya lihat sih mulai hot itu 2015-an. Jadi pasca Pilpres, Pak Jokowi kan presiden, Pilpres kan 2014 ya. 2014, 2015 itu karena mulai masuk tuh. Makanya 2016 kan mulai ada demo-demo persiapan 2017 DKI. Pilkada Ahok Anies waktu itu ya. 2017. Jadi sebelumnya itu sekira 2015 mulai panas. 2016 mulai banyak demo. Nah, itu saya kira itu salah satu titik ya, titik besar lah. Mulai seimbang, kekuatan itu mulai imbang. Saya pernah bikin analisis itu. Peta social network kayak gitu ya, dari tahun ke tahun, dari 2014, 15, 16, 17 perubahannya seperti apa, kelihatan banget itu. Dan memang 2015-an kira-kira mulai imbangnya. 2014 itu kelihatan rame ya, tapi sebetulnya yang lebih natural itu JASMEF. Ujungnya sana itu ada Trio Macan namanya. Itu pakai robot. Jadi satu akun, terus kemudian banyak akun-akun fake-nya itu banyak sekali. Terus kemudian adalah JASMEF nggak pakai fake, nggak pakai robot. Lebih banyak kan pendukungnya, ada lah, tapi jauh lebih banyak. Ada juga robotnya kan? Ada, semuanya kadang ada, tapi lebih banyak pendukungnya. Jadi kalau udah banyak pendukungnya kan lebih mudah kan. Beda sama Trio Macan tuh robot banget itu, kelihatan sekali. Cuma saat itu saya belum bikin rilis. Mungkin Trio Macan tidak terlalu terorganisir kali Bang ya? Dia temannya nggak banyak. Temannya nggak banyak gitu ya? Nggak terlalu terorganisir. Yang satu, ya organisasi besar. JASMEF itu besar sebenarnya kalau kita, kalau mau jujur ya Bang.
Jadi pertarungannya nggak imbang sih sebenarnya. Nggak imbang. Makanya masih aman lah kalau gitu kan. Iya. Begitu imbang, nah itu malah bahaya. Clash-nya makin kuat soalnya. Oke. Nah, dari sisi itu Bang, itu kan dari monitoring lo yang lo lihat dari pola di Twitter gitu Bang ya. Lo mulai menganalisa di luar Twitter, sisi yang lain, sosial media kayak Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain itu mulai kapan lo mulai tertarik akan hal itu? Sebetulnya kan gini ya, sejak awal kita monitor semua berita online ya. Itu paling awal tuh sejak tahun 2009, 10 itu awal-awalnya saya berita online aja. Jadi company itu 2012. Itu sudah saya masukin Twitter, Facebook kayak gitu kan, dan yang lain juga sudah masuk. Hanya itu butuh waktu banyak kalau harus menganalisis semua. Makanya sering kalau dianalisis dompet itu kan hanya Twitter saja kan. Karena memang pertarungannya si buzzer itu di Twitter. Kadang-kadang saya masukin contoh-contoh yang ini contohnya di Instagram gitu. Dan dari Twitter saja kadang sudah 30 halaman aku bikin slide. Baru ditambah Twitter, tambah Instagram, tambah 10 lagi. Capek aku ya. Bikin cuitan sampai 40, 50 itu capek. Pernah sampai bikin cuitan sampai 70. Lengkap kayak gitu. Ya, tapi padahal ini kan hanya sampingan ya buat saya. Bukan yang paling utama dompet. Saya ada kerjaan lagi yang lebih utama kan ya. Perusahaan company-nya itu sendiri. Big data analisis juga? Ya sama, basicnya itu. Makanya saya lebih sering ya gimana yang penting publik cepat-cepat tahu deh. Yaitu dari Twitter aja. Jadi ini kan biar publik tahu juga, big data itu seperti yang tadi Bang Fahmi jelasin itu sebenarnya big data itu kan. Salah satu part of game-nya big data kan Bang. Kalau bisa nggak Bang, tolong bantu jelasin lagi Bang, apa sih barang apa big data ini? Nah, big data itu ini kan sering saya memang banyak orang bicara tapi nggak tahu ini barangnya apa kan gitu ya. Intinya so gini, kalau kita punya ini kan jenis data ya, ada data yang kecil, misalnya kita bisa olah pakai Excel, ya itu kan sederhana aja, pakai satu laptop udah cukup, itu bukan big data. Tetapi kalau datanya itu sudah nggak bisa diolah sama satu server, nah, 2 server, 3 server, karena disimpan di satu itu nggak cukup, beberapa. Jadi volumenya itu udah gede ya. Kemudian yang kedua bukan hanya volume besar, dia harus nambah terus Mas. Jadi kalau misalnya saya punya data ini ada di 3 server, tapi udah nggak nambah-nambah lagi, data 3 tahun yang lalu. Ya bukan gunanya. Berguna bisa jadi. Arsip jadinya. Tapi data masih nambah terus. Misalnya kan, saya ambil data dari Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, kan percakapan masuk terus. Jadi velocity pertumbuhan data itu nambah terus, kecepatan datanya naik terus. Nah itu big data kan. Jadi scraping semuanya tuh. Artinya kan ada kriteria-kriteria yang banyak ya, bahwa harus nambah terus, ukurannya sangat besar, dan ada gunanya itu datanya, bukan data sampah. Iya. Ini ada salah satu kemarin ada LBP ngomong katanya 110 juta big data. Yang mendukung Jokowi 3 periode. Ini 110 juta netizen ya. Netizen ya. Unik netizen. Berarti human. Bukan percakapannya. Bukan. 110 juta human, gimana penduduk Indonesia aja berapa? Yang menggunakan sosial media aja berapa? Yang pakai Twitter berapa? Twitter kalau nggak salah pakai 14 juta ya Bang ya? 14 juta, ini gimana caranya Bang? 110 juta naik lah. Gimana Bang logikanya Bang? Lu menerjemah, anggaplah misalnya, anggaplah lu ya sebagai juru bicaranya Pak Luhut lah mungkin. Kalau seandainya memang, ini gimana ceritanya gitu loh Bang? Gini aja, kemarin aja saya baru bikin rilis ya. Sejak tahun 2016, Dompet itu memonitor kata kunci PKI, terus komunis, kemudian cebong, kadrun, kampret, khilafah, radikal. Tapi yang ini yang panggilan-panggilan dulu aja. Yang panggilan-panggilan pro kontra ini. Nah, untuk yang cebong, kampret, terus buzzer ya, kadrun, gitu. Itu data kira-kira 7 tahun ya kira-kira itu dari tahun 2000 berapa itu 16 ya, 2016 sampai sekarang sekitar 7 tahunan aja. Kira-kira 7 tahun dah. Itu hanya 14 juta percakapan. Hanya 14 juta percakapan selama 7 tahun? Selama 7 tahun yang mengandung kata kunci cebong, kampret. Bayangin ya, semua itu kan panggilan-panggilan semua. 14 juta percakapan berarti humannya paling berapa dong Bang? Kalau kita analisa tadi ya, robotnya banyak gitu kan. Untuk mereka yang ngobrol kadrun itu sekitar 300.000 cuman.
300.000 user. Itu sudah tambah robot. Ini user yang robot dan campuran. Ya, kalau gue penasaran yang realnya berapa sih, Bang? Biasanya kalau kayak gitu mereka kan banyak ya orangnya. Saya lihat misalnya dari jumlah follower ya. Followernya itu 0 sampai 3 itu kan biasanya baru netes ya. Ya, netes. Itu kadang 10 sampai 15%. 10-15%. Anggap aja deh, ya, anggap aja konservatif berarti segitulah robotnya misalnya. Ya segitu. Masih banyak manusianya masih. Nah kalau lo amatin Bang dari kedua kubu itu, yang paling banyak robotnya yang mana? Yang kubu kadrun apa kubu cebong gitu? Yang mana paling banyak robotnya Bang? Yang banyak robotnya. Kemarin itu saya buat analisis itu ternyata karakter ini yang baru demo kemarin lah ya, demo saya bersama Jokowi. Oke. Itu kan kubu pro Pak Jokowi kan. Yang satu lagi turunkan Jokowi, ya, atau mahasiswa bergerak. Ternyata karakter yang mirip robot yang mahasiswa bergerak atau kan dari kalangan oposisi, itu karakter robotnya lebih banyak dibandingkan sama yang satunya. Oke. Nah, itu fakta itu kan menyenangkan kan. Iya. Jadi buat salah satu. Jadi pada saat isu kemarin ya, karena mungkin dia bermain tuh lagi jadi ntar makin panas jadi makin. Maksudnya kayak kemarin misalnya Bang, yang waktu 2019 yang lagi hot-hotnya kan. Mana yang paling ini Bang? Dua-duanya pakai Mas. 2019 itu menarik pas Pilpres ya. 2019 pas Pilpres itu ceritanya lain lagi. Itu yang dari 02 itu membentuk satu klaster besar dan itu banyak sekali emak-emak, ibu-ibu, dan saya kira lebih natural, organik, lebih organik, real human ya, real humannya. Ada sih robot juga ada gitu, tapi lebih real human. Sementara yang 01 yang Pak Jokowi itu bukan satu klaster, tapi ada klaster besar, banyak klaster-klaster kecil-kecil yang lain. Jadi artinya kenapa? Banyak yang membantu. Jadi banyak tim-tim kecil, ada tim besar. Banyak transformer lain di dunia lain. Gitu ya. Jadi ketika saya bandingkan ya 01, 02 itu ngumpul semua sendiri. Nah 01 tuh gede, terus kemudian juga ada yang kecil-kecil. Oke. Nah di sini tuh kadang-kadang banyak yang 01 banyak robotnya untuk yang kecil-kecil karena mereka kan bikin pasukan baru. Pasukan baru, belum real. Pasukan buzzer dulu berapa orang ditambahin robotnya supaya muncul percakapannya. Iya. Tapi mereka lebih terkoordinir yang 01 ini, 01 narasinya, isunya. Satu isu perintah begini muncul semua tuh, langsung gitu ya. Videonya, meme-nya semua dapat dari instruksi, ada strateginya. 02 nih siapa nggak paham itu. Gimana mereka nggak ada instruksinya, nggak ada apa-apa. Saya bilang keren itu seperti anak yatim gitu ya. Iya. Bergerak sendiri sementara. Iya. Tapi lebih fundamental ya, lebih fundamental. Nggak ada narasinya gitu. Betul. Bener nggak? Itu yang mana itu? Kurang logistik. Gue tanya balik. Aku udah baca ini kenapa kok nggak ada instruksi dari senternya 02? Jadi gue ini kali. Betul, aku bilang kayak gitu dan mereka membenarkan. Iya. Betul Bang, iya ini kita nggak ada narasinya. Coba deh tolong tanyain itu di Twitter. Iya emang iya sih Bang sebenarnya. Sebenarnya kalau mau fair ya kan kemarin waktu di 02 itu kan gue direktur IT Bang. Nah gitu, ini, kan? Ya memang kita nggak main ya jujur aja logistik kurang banget itu Bang ya. Jadi ya fundamentalnya bener-bener real human jadi kampanyenya jadi di situ Bang ya. Ya makanya agak berat sih ngalahinnya waktu itu. Jujur aja Bang. Dan itu lo monitor waktu itu Bang ya? Semua aku tahu ini nggak terstruktur, nggak terkoordinir, hanya modal semangat. Semangat betul. Jadi diuntungkan sebetulnya 02 itu oleh klaster yang semangat ini. Tapi kalau gue menganalisanya Bang, justru malah dengan pola organik ini justru malah lebih, kalau mungkin di Twitter kita kalah, tapi kalau di tempat lain bisa menang tuh Bang. Misalnya kayak di YouTube, kan YouTube kalau Google ini kan anti banget sama robot ya Bang ya. Yeah. Google ya Bang ya. Kalau Twitter disediakan malah gitu, disiapkan lapangan, perang lu sono. Kalau di YouTube nggak boleh tuh Bang. Kan gini ya, di YouTube itu susah kita memonitor narasi dan isu. YouTube itu membantu kita untuk menyebarkan video, narasi udah disiapin, kemudian ke WhatsApp. Which is okay, potongan-potongannya. Tetapi kalau kita mau membangun perang narasi secara terbuka, itu harus di Twitter.
orang langsung baca, media langsung baca, ini narasi yang diangkat apa, 01, 02 apa yang diangkat, langsung ketahuan semua. Dan biasanya dari situ masuk ke kanal-kanal lain, di screenshot masuk berita, ya kan, dari berita di screenshot masuk ke Instagram. Nah sekarang kan di TikTok, lihat aja di TikTok yang apa dari politik, kan banyak screenshot dari media, detik apa segala macam, itu kan dari online kemudian dipindahin ke sana. Dan itu narasi dari mana? Untuk nasional, Twitter masih penting. Gitu. Jadi Twitter ini ibarat, jadi kalau YouTube itu ibarat sumber videonya, gitu ya Bang ya, sumber kontennya. Nanti yang didistribusikan oleh berbagai macam sosial media yang lain, dan perangnya itu lapangannya di Twitter gitu ya. Untuk membangun narasi, perang antar batalion lah di situ Bang ya, walaupun ya itu cepat soalnya Bang. Dalam hitungan jam itu kita bisa perang narasinya cepat. Kalau video kan harus bikin dulu kan, bikin dulu, mungkin agak ada delay. Gue agak kurang bersemangat di saat orang bilang ini, ya misalnya kan sekarang ini kan banyak Bang ya, banyak banget apa namanya, ya orang mengaku batalion-batalion baru inilah, batalion-batalion buzzer baru yang bilang gue bisa bikin trending, gue bisa bikin trending. Buat apa gitu lu bikin trending, lu mau berapa lama lu bikin trending, paling berapa menit gitu, berapa jam, dengan cost tertentu misalnya gitu kan Bang ya. Ya tapi balik lagi karakter media. Emang cost-nya berapa sih? Gue nggak ngerti Bang. Dan gue mau tanya gitu. Tapi udah agak murah karena saingan banyak tuh. Sekarang saingan banyak Bang. Oh bagus tuh ya. Banyak tuh saingan yang begitu-begitu, modal tuh banyak banget. Jadi ini ya, harga mulai turun ya. Ya kita lihat Bang, sekarang bukan cuma politik Bang ya, private sector pun main begitu kan Bang. Brand-brand tertentu lah main juga terus di sini itu kan. Ya Abang lebih monitor lah. Ya kemarin kan ada yang IPO yang main pakai buzzer juga. marketplace main juga pakai gitu-gituan. Jadi ini hal yang menarik, ini dunia baru sebenarnya Bang ya. Buat masyarakat secara umum, kalau buat beliau kan memang background pendidikannya di situ gitu loh. Bang, target lu Bang, ini ke depan ini dunia bakal gimana ini Bang, barang ini? Maksudnya akan seperti apa sih ini dunia sosial media kita nih? Dugaan atau target? Sorry, dugaan. Kalau target, aku pengen sesuatu gitu. Oke, dugaan ya.